Gelar Operasi Ketupat Lancang Kuning 2021. Polda Riau kerahkan 1.200 personel pengamanan, sebar 1.006 personel Babin Kamtibmas di posko PPKM. Berita selengkapnya. Breaking News. Gelar Operasi Ketupat Lancang Kuning 2021. Irjen Agung, Polda Riau kerahkan 1.200 personel pengamanan, sebar 1.006 personel Babin Kamtibmas di posko PPKM. Pekanbaru, riaubangkit.com. Kepolisian Daerah Riau menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat 2021 yang mengusung tema Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1442 bertempat di lapangan Mapolda Riau Jalan Patimura 13 Pekanbaru pada Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Riau H. Syamsuar MC bersama Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi SHSI KMC, Kajati Riau Dr. Jaja Subagja SHMH serta Danrem 031, WB Brigjen TNI Syekh Ismet. Dan turut hadir Ketua DPRD Riau, Wakapolda Riau, dan Lanut RSN, dan Lanal Dumai, Kepala Jasa Raharja, Pimpinan Wilayah Bulog, Ketua MKA Lem Riau, Kadishub Riau. Gubernur Syamsuar membacakan amanat Kapolri menjelaskan apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020 1441 Operasi Ketupat 2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto, di India terjadi penambahan kasus baru hingga mencapai 400.000 kasus dan angka kematian mencapai 3.500 kasus dalam sehari. Hal ini disebabkan kelengahan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Adanya varian baru COVID-19 dari sejumlah negara yang masuk ke Indonesia seperti B1.1.7 asal Inggris, B1617 asal India, dan B1351 asal Afrika Selatan. Operasi Ketupat 2021 adalah upaya Polri dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan. Prioritaskan langkah-langkah preemptif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Upaya terakhir, ultimum remedium, secara tegas dan profesional terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali. Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari bahaya COVID-19. Kenyataan di masyarakat banyak yang melaksanakan mudik mendahului atau curi start mudik, perlu adanya pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan di daerah tujuan mudik, sentra perekonomian dan keramaian. Kapolri memerintahkan agar pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 melakukan langkah mendirikan posko terpadu bersama dengan Satgas COVID-19 dan stakeholder terkait yang memiliki kelengkapan pemeriksaan swab antigen dan ruang isolasi sementara di sentra-sentra ekonomi. Juga langkah koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan pengelola gedung untuk membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang ada dan pastikan sistemnya. Siapkan petugas untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk, melakukan patroli gabungan secara periodik untuk memastikan tidak terjadi kerumunan di sentra perekonomian dan keramaian, sekaligus lakukan imbauan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Usai apel gelar pasukan, ditampilkan simulasi pelaksanaan PPKM oleh Polresta Pekanbaru dan dilanjutkan dengan pelepasan tim tracing dan tim pemberian vaksin gratis untuk lansia dan bantuan sembako kepada korban terdampak COVID-19 di Kota Pekanbaru. Dikabarkan Ali Amran Piliang dari Pekanbaru.